بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Bina Widya, Pekanbaru, Provinsi Riau, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban, ataupun yang menyaksikan melalui media KMTV dan media-media lain yang bekerja sama dimanapun berada. Kita di hari Senin pekan kedua ini Allah izinkan kembali untuk merajut cinta di sini. Cinta yang dasar pada iman dan saling memberikan kebaikan, baik bagi yang mendengarkan maupun yang didengarkan, baik yang mengajarkan maupun yang diajarkan. Sesungguhnya duduk di majelis ilmu itu adalah sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengannya lah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amanah kepada Nabi Adam alaihissalam dan tidak memberikannya kepada para malaikat, walaupun malaikat lebih taat, lebih banyak bertasbih, tapi Adam dilebihkan dengan wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah ajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu, lalu diperlihatkan kepada para malaikat, kalau kalian benar tolong tunjukkan nama-nama ini semuanya. Kan tidak diajar sama Allah, tahu mereka? Tidak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Rabbana, tidak ada ilmu kami kecuali yang engkau ajarkan. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini Allah uji karena sebelumnya di saat Allah mengatakan akan menjadikan khalifah di atas permukaan bumi dari jenis manusia, malaikat yang sudah diberitahu Allah sebelumnya sifat manusia itu, suka apa manusia itu? Yufsiduna fil ardh, suka buat binasa. Wa yasfikud dima, suka menumpahkan darah. Awak ketek-ketek tapi puangai tidak tanggung. Nah, awak kenek-kenek puangai tidak tanggung. Itulah modelnya manusia itu. Badan kecil-kecil dibanding, tapi masya Allah perangai banyak. Lalu Allah SWT mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tidak, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Oleh itu bersyukur sekali kita karena kita bisa duduk di majelis ilmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kenapa majelis ilmu? Karena orang berilmu itu kokoh atau kukuh. Sedangkan orang yang kurang ilmu cenderung ragu, sehingga dia akan rapuh. Tadilah malaikat sebelum Allah tunjukkan kepada mereka ilmu, mereka ragu, meragukan kemampuan manusia. Lalu Allah tunjukkan kepadanya, ini kemampuannya. Akhirnya mereka mengakui, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Akhirnya luluslah kita jadi
pemerintah di bumi ini? Gara-gara kelebihan yang Allah berikan, yaitu ilmu. Hampir tidak lulus kita, ya, hampir kita tidak lulus karena malaikat bilang, kenapa bumi itu diciptakan untuk apa? Untuk beribadah di atasnya. Padahal kita suka berbuat kerusakan. Kerusakan apa? Yang merusak ibadah tadi. Bukan hanya merusak alam, tidak, bahkan merusak ibadah, bahkan merusak tauhid, sampai-sampai manusia mensekutukan Allah di sini. Di mana? Bukan di masjid ini, maksudnya di atas bumi ini. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Tuan-tuan mungkin sering mendengar di saat ada seorang yang sudah berdosa yang tak terhitung lagi dosanya, bahkan sampai membunuh orang 99 orang. Ramai kan? 99. Tentu yang namanya orang yang berbuat dosa tak akan pernah nyaman. Iya dah. Kalau tak percaya coba curi rawang kotak 4 tu dulu. Dosa banyak, 10.000 aja lah. Tak akan pernah nyaman sampai mengembalikan. Ya, silakan coba nanti dipadamkan CCTV sementara dulu. Tapi pakai CCTV tu. Nah, masyaallah kiram dah, tak ada nyaman. Apalagi kalau dosanya sebanyak itu. Tak ada jenis dosa kecuali dia sudah lakukan. Termasuk membunuh 99 orang. Nyaman saya? Hah? Yang jangan 99 keluarga pula. Di tempat itu hanya 100 keluarga, berarti 99 orang mengintai dia. Atau 99 keluarga. Akhirnya dia ingin bertobat kepada Allah SWT. Kalau orang bisa dia lawan, tapi kalau Allah tidak bisa. Itulah pentingnya kaum muslim dan muslimat untuk selalu ada berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sejahat apapun orang, kalau masih ada berhubungan dengan Allah, titik terang itu akan selalu memberikan petunjuk padanya. Akhirnya tentu kalau sudah hal seperti ini, yang dicari orang siapa? Preman dicarinya? Orang kalau sudah nak taubat, yang dicarinya siapa? Iya Pak Imam, iya kan? Ustaz, iya enggak? Yang alim-alim dicari. Pemerintah pun tak dicarinya lagi, tahu dia bahwa bahwa orang-orang pemerintahan kok ternyamanya antum penuh arti nampaknya, bahwa orang-orang pemerintahan, jangan di sini ada orang pemerintahan, saya kaum muslimin muslimat, bahwa orang pasti yang dicarinya orang-orang yang punya kesalihan, orang-orang yang bisa memberikan solusi. Tidak mungkin awak berutang cari orang yang banyak utang. Pasti jawaban antum terima, pasti itu. Ada orang nanya saya, Ustaz, saya utang segini Ustaz, saya tidak tolong, saya buka pola utang saya segini-gini sebenarnya. Akhirnya ngaku sendiri dia. Oh iya Ustaz, dia katanya, misalnya dia ngadukan utangnya 2 juta, awak utang 2 miliar misal kan, itu angkat tangan dia selepas itu. Utangnya 200.000, awak utang 2 juta, utang dia baru 2 pekan, utang awak ada 2 tahun. Tentu tidak berani lagi dia minta. Demikian juga para pendosa, tidak mungkin minta pendapat pada pendosa kalau dia nak taubat. Ini dicarilah siapa kira-kira orang yang bisa memberikan solusi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Apa yang dilakukannya? Ditunjukkanlah kepada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah. Nah, ahli ibadah ini disebut dengan ahli ibadah bukan dia
maksudnya apa namanya, bukan yang lain tidak ahli ibadah, enggak, tapi dia kelebihannya memang di ibadah saya terus. Bahkan sampai mereka menganggap nuntut ilmu itu buang-buang waktu. Sampai orang sekelas Imam Malik, ya antum sendiri tahulah Imam Malik rahimahullah, dengan ta'zimnya kepada syariat, terpeliharanya terpeliharanya ibadahnya, selalu di mana sholatnya? Imam Malik di mana sholatnya? Tinggalnya di mana? Oh, enggak tahu, iyalah. Dia sholatnya selalu di Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. 1000 kali sholat lebih pahalanya, karena ngajarnya di Masjid Nabawi. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Tapi di mata ahli ibadah tetap masih buang-buang waktu. Nah, coba bayangkan. Apa sebab? Sebab dia banyak berinteraksi dengan orang-orang para penuntut ilmu. Karena sering berkawan itu melupakan diri pada Allah menurut dia. Abu Abdillah Al-Madani lalu dia menasihati Imam Malik, ya Abu Abdillah, beribadahlah. Ya kan, disuruhnya Imam Malik untuk seperti dia beribadah. Sebab baginya duduk mengajar ini, memberikan ilmu itu, baginya itu membuang-buang waktu. Dia tidak tahu. Akhirnya orang seperti itu yang ditunjukkan kepada pendosa tadi. Apa yang terjadi? Hah? Orang ini rapuh karena tidak berilmu, rapuh. Apa yang dilakukan? Sebab dia hanya tahu umumat, yaitu keedah-keedah umum dari ilmu. Asal baik diterima Allah, asal tidak baik yang mesti ditolak. Yang pertama belum tentu benar, tapi yang kedua pasti benar. Asal buruk pasti ditolak, tapi buruk menurut siapa dulu? Juga menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab biasa saja buruk menurut kita di mata Allah itu yang baik. Apa contohnya? Tidak tahu contohnya. Saya kiai punya santriwati. Biasanya santriwati kalau ketemu kiai macam tidak pernah jadi kiai itu. Nah, salamin, cium apa? Tidak cium kaki? Anda cium tangan. Baik. Itu di mata kiai bagus atau tidak? Di mata kiainya bagus atau tidak? Baik. Di mata Allah? Tidak. Jelas? Sebaliknya, santriwati karena sudah mungkin dengar Ustaz Ridho ngaji itu kan, bahwa tidak boleh menyentuh tangan wanita yang tidak mahram. Sebab Nabi SAW tak pernah menyentuh tangan wanita yang tak halal baginya menyentuh. Baik. Lalu si perempuan agak santriwati tidak menyalami kiainya. Ada alasan tadi. Bagi kiai ini baik apa buruk? Bagi kiai tidak disalami, tidak dicium tangannya, baik apa buruk? Buruk. Sah? Apa sebab? Karena tradisi turun temurun bahwa santriwati mesti salami kiai, mesti salami kiai. Walaupun setelah itu nanti ngurus kiai karena sudah diakad sama kiai gitu. Nah, kaum musliman, jadi tidak semua yang buruk menurut kita di mata Allah buruk, sebagaimana tidak semua yang baik menurut kita di mata Allah baik. Inilah bedanya ilmu dengan tidak berilmu. Nah, ditunjukkan ke orang yang ahli ibadah yang tidak punya waktu menuntut ilmu. Saya punya teman ya, yang untuk membuktikan kebenaran ini, dia lebih rajin beribadah sehingga tidak selesai thalabul ilminya. Kalau ibadah jangan tanya, Masya Allah. Cuma di menuntut ilmu dia bukan ahlinya nampaknya, tidak bisa diselesaikan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu orang yang tadi yang dipikir olehnya membunuh itu dosa besar, betul kan?
Kan pertanyaannya, Syekh, inni qataltu tis'atan wa tis'ina atau tis'an wa tis'ina nafsan. Saya telah membunuh 99 orang. Hal li min taubah? Ada enggak peluang saya untuk melepaskan diri dari ikatan dosa ini, yaitu taubat? Coba nih kan, yang tadi Imam Malik buang-buang waktu katanya, ya, itu ngajar orang. Ini enggak, orang bunuh 99, gimana kira-kira dia fatwakan? Saya ulang kembali, ahli ibadah tadi mengira Imam Malik yang ngajarkan ilmu setiap hari di mana? Di Masjid Nabawi. Datang muridnya bukan dari Madinah saja, dari Spanyol sana datangnya. Kalau sekarang orang Spanyol datang sini keluar, tidak terlalu heran kita kan? Iya kan? Tapi di masa itu dari Andalus datang ke Madinah. Masih ingat kisah siapa? Yahya bin Yahya al-Laitsi. Istrinya sedang hamil ditinggal, tidak pulang-pulang karena belajar sama Imam Malik. Sampai anaknya bujang nyosong ke dia ke Madinah. Sampai anak Madinah terasa pula indah untuk ilmu, tidak juga pulang. Tuh yang kan? Dah bujang anaknya. Ma'asyarul kiram, apalagi kalau seorang ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu melihat orang membunuh 99, tentu tidak mungkin ada taubatnya menurut dia. La ajidu laka taubah, saya tidak tahu jalan kamu untuk bertobat. Kalau gitu dia tanggung. Iya kan? Iya kan, tinggal 1 poin lagi untuk 100 kan, dia sempurnakan 100. Ya, orang dalam keadaan kalut, lalu antum tak berikan solusi kecuali tambah takut. Tambah kalut dia. Orang kalau sudah kalut, ia akan melakukan apa saja, dibunuh lagi orang ini. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Karena apa? Karena ini dasarnya ragu, bukan ilmu. Apa sebab? Satu saja susah dimaafkan, apalagi 99 dibangun di atas apa? Di atas apa? Pikiran. Kan pikiran dia yang bekerja, dia tidak berilmu. Pikiran dia bekerja. Satu saja dosanya sama dengan membunuh 90, sama dengan membunuh seluruh, sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Tentu berjalan pikirannya. Satu saja dosanya sama dengan membunuh apalagi 9. Usul gimana nak taubat? Tidak mungkin taubat. Menurut apa? Pikirannya, menurut perasaannya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang beragamanya ikut pikiran dan perasaan, itu sudah sampai kesimpulannya. Orang yang beragamanya berdasarkan pikiran dan perasaan, hasilnya judul saya ragu. Orang yang ragu, judul lagi rabu. Dah selesai kaji kita. Dah, kita tutup aja ya. Kalau muslim dan muslimat kerapu dia, akibatnya jatuh korban. Nanti ada kisah di zaman sahabat lagi, orang berfatwa sampai ada yang mati gara-gara fatwanya. Apa sebab? Karena keraguan, bukan dibangun di atas ilmu. Jelas ya? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, akhirnya dia tamatkan 100. Tapi Allah menghendaki baginya kebaikan untuk menunjukkan kepada kita bahwa ilmulah yang menyelamatkan, seperti kata Nabi SAW bahwa syaitan lebih takut kepada seorang alim daripada kepada 1000 abid atau 100 abid. Syaitan lebih takut pada satu ulama daripada kepada 100 atau 1000 orang ahli ibadah. 1000 ya, 1000 alfi abid. Disusun 1000 ahli ibadah, disusun di sini 100 satu orang ulama yang istiqamah, tentunya bukan sembarang ulama. Sebab kalau yang tidak istiqamah sama dengan yang 1000 tadi, barisannya di situ tuh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang istiqamah
suruh syaitan untuk menyerang, kemana diarahkan dulu? Kalian tidak pernah tahu tentang syaitan nampaknya. Hah? Kalau disuruh syaitan, ini barisan 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu tentunya. Di sini 1 orang ahli ibadah yang dengan ilmu. Syaitan kemana ditujunya dulu? Syekh? Ahli ibadah. Apa sebab? Mudah. Dikicuah di nantarangnya. Nah, kalau ini tidak, digelap pun tak tertipu dia. Dan suasana kritis pun tak tertipu, dipaksa pun tak mau ditipu. Tapi kalau ini mudah tertipu. Ma'asyiral kiram. Karena apa? Karena dibangun di atas keraguan sehingga rapuh. Ilmu itu tak pernah mendatangkan keyakinan. Oleh sebab itu orang tidak berilmu suka pindah-pindah. Ini tren ikut lagi, ini tren ikut lagi, ini tren ikut lagi. Apa sebab? Dia tidak kokoh, tidak didasarkan pada ilmu. Lalu ditunjukkan ia kepada seorang alim. Alim tentu fatwanya kokoh. Ini Allah yang, Nabi yang ceritakan ke kita supaya menjadi ibrah bagi kita bahwa ilmu itu, ya, ilmu itu ada dasar yang mengokohkan seseorang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apa kata sang alim? Wa man ladzi yamna'uka minat taubah? Apa yang menghalangimu dari taubat? Baik. Di mana alim ini tahu? Ulama ini tahunya dari mana? Dari ilmu yang Allah turunkan. Bukankah Allah sudah utus para nabi dan rasul? Dan kisah-kisah orang berdosa banyak sejak zaman dulu sampai hari ini. Bukankah dosa terbesar di dunia apa? Syirik. Jelas kan? Bukankah sebelum sebelum nabi itu datang, mereka ada yang berbuat syirik? Saya ulang kembali. Sebelum para nabi itu diutus, misal Nabi Nuh alaihissalam, umat Nabi Nuh syirik apa tidak? Antum sembarang nuruh orang syirik. La tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Siapa itu? Wali-wali. Wali-wali. Iya tak? Orang-orang soleh kan wali. Kalau wali, kalau wali berarti kan dekat kepada Allah. Kalau dekat kepada Allah, kita tawassul kepada mereka. Kan itu asalnya. Awalnya tawassul bid'ah, habis itu tawassul syirik. Apa tawassul bid'ah? Ya, maaf, non sunnah, maaf. Ini kan tak boleh bilang bid'ah ya. Ya, sebab kan tak di zaman Nabi kita dah. Kalau zaman Nabi kan nyaman bilang bid'ah. Kalau zaman sekarang bid'ah katanya kan. Nah, semua bid'ah enggak. Kaum muslimin dan muslimat, awalnya tawassul yang tidak disyariatkan. Hal lebih jelas ya. Syariat yang tidak disyariatkan. Habis itu tawassul syirik. Kan barangnya itu kebaansur dia. Awalnya mereka memohon kepada Allah melalui mereka. Orang-orang saleh tadi, para wali tadi. Selepas itu langsung minta kepada mereka. Yang pertama non sunnah, yang kedua syirik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ada yang mendukung? Iya, dari sejak awal dulu sudah ada mendukung sampai hari ini ada pendukungnya. Wih, tawassul itu banyak pendukungnya. Kau takut tawassul yang tidak syariat itu banyak pendukungnya? Banyak apa sedikit? Banyak. Apa sebab? Lupa, rapuh, karena dibangun di atas perkiraan, di atas keraguan. Kan dia mengira, kan pikira
kalau dia mau dengan jelas ilmu, kita bentangkan bagaimana tawassul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana tawassul di zaman sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Andainya tawassul kepada orang saleh itu disyariatkan yang telah mati, kuburan Nabi kok tidak dikunjungi sahabat untuk tawassul? Kan ada Umar manggil Abbas untuk istisqa, hadis sahih Bukhari, lalu dia tawassul dengan Abbas. Ya Syekh, kalau zat Abbas yang dijadikan tawassulnya, kenapa tidak Nabi saja? Mana yang lebih Abdul Abbas daripada Nabi? Nabi. Mana yang lebih Abdul Abu Bakar daripada Nabi? Tidak salah tu. Naam, masyaallah kiram dirahmati Allah. Gimana yang tadi? Jadi alim tadi tanpa ragu mengatakan mal ladzi yamna'uka minat taubah ya bunai, apa yang menghalangimu untuk taubat kepada Allah? Woi, masya Allah, kokoh. Yang kokoh ini kuat jadi penopang, yang ragu tadi rapuh membawa tumbang. Ada istilah di kampung kita, apa namanya? Pagaan mambo? Hah? Pagaan mambo oba. Atau tolong tafsirkan bahasa Indonesianya, Bang. Hah? Kan orang apa namanya, ada tanaman itu supaya tidak jatuh ke bawah, macam peria misalnya atau timun, dikasih apa? Junjungan ya. Pakai kayu kan, kayunya itu rapuh. Awalnya kalau menjalar saja tidak begitu rusak dia, pas dikasih itu roboh dia, rusak. Kayak tadilah orang tadi bersandar ke yang rapuh ini, akhirnya tambah dosa. Tapi ketika dia bersandar pada yang berilmu, kokoh dan menyelamatkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Man ladzi yamna'uka minat taubah. Tidak ada yang bisa menghalangimu daripada taubat. Di mana dia tahu? Allah yang dalam hadis qudsi mengatakan, yabna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Rawahu Muslim. Wahai anak Adam, andai kau datang kepadaku dengan sepenuh bumi ini dosa, membunuh 99 sampai sepenuh bumi, ya, andainya tidak ada selangkah pun, tidak ada setapak pun kecuali ada dosamu di situ, yarhamukallah, ya, lalu kau datang kepadaku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu, aku siap memberikanmu ampunan sebesar itu pula. Berarti Allah SWT menerima taubat sebesar apapun dosa. Karena disuruh kita katakan, tidak ada dosa yang melebihi dosa syirik. Artinya kalau kau datang kepada Allah, walaupun dosa maksiat boleh dikatakan tidak ada dosa besarnya, tapi syirik kau lakukan, Allah ampuni. Allah ampuni. Misal ini, antum di bab mencuri jago, bab menipu ahli, korupsi nomor 1, judi bandar, narkoba masya Allah selalu teler, dan seterusnya. Tapi kau tauhidnya masya Allah, yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada harapan diampuni? Mati dia dalam keadaan seperti itu, ada harapan masuk surga? Seriusin saya, ada harapan masuk surga. Apa sebab? Dia tidak berbuat syirik. Sebaliknya, antum bangun 1000 masjid dengan 1000 kubah, ya kan, 1000 masjid masing-masing satu kan 1000 kan, antum tuh bayang satu masjid 1000 kubah. Nah, ada masjid 1000 kubah, 99 ada ya. Nah, antum bangun masjid 1000 buah di 1000 tempat,
kemudian membiayai 1000 anak yatim sekalian ibunya. Antum tuh bayang apa sih? Iya. Kemudian menyekolahkan anak-anak kaum muslimin sekolah tinggi-tinggi. Jelas? Apa lagi? Bangunkan rumah-rumah untuk para fuqara dan masakin. Ya sih? Tapi antum tak mengucapkan la ilaha illallah, atau mengucapkan la ilaha illallah tetapi berbuat syirik. Ada kemungkinan diampuni? Tidak. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Oleh itu ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ilmu mengokohkan, sedangkan perkiraan yang hasilnya karena ragu. Anak antum mengira kan ragu. Kalau antum tidak ragu, tidak antum kira-kira lagi. Tapi kalau antum masih memikirkan, masih merasa-rasa, meraba-raba, ragu, rapuh. Akhirnya apa katanya? Walakinna qaumaka allazi anta ma'ahum, kaum yang tempat kamu tinggal itu, li'anna al-balad allazi anta fihi qaum su', itu isinya orang-orang buruk, jahat. Oleh sebab itu izhab ila qaryati fulan atau kada fa inna fiha man qauman salihin ya'budun Allah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, pergilah kampung itu karena di situ ada orang-orang saleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kiram. Akhirnya coba dia, orang ini selamat, yang berfatwa selamat, sedangkan yang tadi yang berfatwa tewas, yang diminta fatwa was-was. Nggak ada selesai masalah dengan keraguan, tapi selesai masalah dengan ilmu yang kokoh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dalam suatu peperangan, salah seorang sahabat terluka. Kepalanya mengeluarkan darah. Dalam waktu yang sama mimpi pula. Itulah ujian mimpi itu, kadang-kadang ujian pula. Ya, di dalam mimpi ini memang suka kita, tapi setelah mimpi musim dingin pula. Musim dingin. Tentu kan tidak pernah merasa musim dingin tuh kan? Paling dingin Bukit Tinggi, berapa lah dingin Bukit Tinggi itu? Berapa Celsius? 20 Pak. Ini enggak, kalau musim dingin itu 2 derajat Celcius. Iya. Awak 8 aja sudah 8 lapis pula kain. Nah. Subhanallah. Tapi orang lain Masya Allah, saya waktu itu di Riyadh, waktu itu 8 derajat Celcius, awak berlapis-lapis kain kan, kawan berenang di kolam renang. Curiga saya. Akhirnya saya dapat informasi kalau masuk air tidak terlalu dingin. Akhirnya saya masuk pula ke dalam. Oh, ternyata tidak dingin. Tapi lepas itu itu masalahnya kaum muslimin. Dalam air itu memang rupanya tidak dingin. Jadi untuk kedinginan masuk aja. Nah, lalu mereka bertanya kepada para sahabat yang lain, yang kawan-kawannya tidak bertanya kepada pimpinan, tidak bertanya kepada, kan biasanya kan ada ulamanya ikut, tidak bertanya sekawan-kawan satu regu dulu. Macam kita misalnya, ya mungkin sekolah membuat suatu rihla kan, atau mukhayyam misalnya, kan dibagi per kelompok ya Pak ya, kelompok orang tua ini, kelompok ini kelompok ini. Mimpi kawan tuh, ya misal kita kata orang bulan sari bulan kemarin misalnya kan kami dibagi kelompok tuh, ada yang berilmu dalam, ada yang tidak kan, orang umum aja. Mimpi kawan, apa tanya ke kawan-kawan yang di situ aja, ini dingin nih kawan, saya terluka, boleh nggak saya ada nggak solusi tanpa mandi? Nengok kawan itu tak bilang enggak, ma'ajidullah ka uzran, antu harus mandi juga. Mandi lihat matinya. La haula wala quwata illa billah. Hanya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah besar. Halla sa'alu,
Kenapa mereka tidak bertanya? Qataluhu qatalahumullah. Mereka menyebabkan kematiannya. Sampai Nabi mendoakan qatalahumullah. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Batal. Ya kalau hanya mengikut perkiraan, rapuh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di sini jelas sekali bahwasanya ilmu itu mengokohkan. Oleh sebab itu Allah menyebut orang-orang yang berilmu itu dengan ar-rasikhuna fil ilmi. Ya, ar-rasikhuna fil ilmi, mereka tak tergoyahkan oleh berbagai syubhat. Kan wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang fihi ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkam. Hunna ummul kitab, itulah isi dominan Al-Quran, semuanya muhkamat. Wa ukhar mutasyabihat, ada sedikit yang mutasyabihat. Lihat, ini subhanallah, memang Allah kan menguji kita. Kalau dibuat muhkamat semua kan lulus semua, tapi ketika ada sebagian mutasyabihat, yang menentukan mutasyabihat itu sendiri ya ada dengan perasaan dan pikiran, dan ada melalui ilmu yang diwariskan. Lalu Allah katakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Orang-orang yang cenderung hatinya melenceng, menyimpang, apa yang diikutinya? Fayattabi'una ma tashabaha minhu, dia mengikuti yang mutasyabihat, mengikuti yang mutasyabihat. Apa tujuannya? Ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih, ya, karena ingin menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Wa amma warasikhuna fil ilmi, warasikhuna fil ilmi, tidak ada apa lagi, yaquluna amanna bihi, orang-orang yang kokoh ilmunya berkata amanna bihi, kami beriman kepadanya, kami tidak mencari-cari takwilnya, kami tak mencari fitnah. Apapun yang diberitakan, kami yakini sesuai yang diberitakan, bukan mencari-cari takwil sesuai yang kami perkirakan. Ini masalahnya. Makanya orang-orang yang selamat, generasi sahabat, ya, generasi sahabat, masya Allah, generasi yang semua anggotanya selamat. Catat tulisan, generasi sahabat semua anggotanya selamat dari terendus aliran sesat. Sedangkan generasi setelah sahabat tidak ada satu generasi pun yang seluruh personilnya selamat. Ada yang selamat? Ada yang selamat? Ada yang tersesat. Lawan selamat yang tersesat lah. Nah, ada yang selamat, ada yang tersesat. Apa sebab? Sebab mereka masuk pada bab ini, amanna bihi kullum min indi rabbina. Mereka kokoh sehingga mereka tidak terpengaruh oleh takwil-takwil orang yang menakwilkan, pikiran-pikiran orang yang memikirkan, perasaan-perasaan orang yang menyelami perasaan, sehingga mereka itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dengan ilmu yang Allah berikan mereka lebih azan saya? Oh, antum ya azan? Silakan kamu. Saya kira minta saya azan pula. Dapat tugas ke Anda saya sekarang. Silakan.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu? Ya. Apakah semua hasil pikiran kita termasuk ilmu? Ma'asyiral kiram jamaah. Sama-sama kita ketahui tadi malaikat di mana tinggalnya? Tidak tahu rumahnya. Malaikat di mana tinggal? Di langit. Nah, malaikat adalah yang dekat dengan Allah SWT, tapi tetap tidak dapat ilmu kalau tak diberi. Ilmu itu diberi, bukan hasil pikiran
dan bukan hasil perasaan. Oleh sebab itu, makanya bahasa ilmu selalu baik dalam Al-Quran maupun hadis bahasanya diberi. Misal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti angkat derajat orang berilmu di antara kalian dan yang beriman dan yang diberi ilmu, diberi. Apa lagi? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Tadi berkata malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oleh sebab itu Nabi katakan ilmu itu innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu mesti dengan belajar, bukan dengan dipikirkan. Jelas ya? Nah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mendapatkan wahyu, beliau bisa berdakwah? Belum. Tahu dia kerusakan Makkah? Tahu dia? Sebagian tahu dia. Yang namanya perang kan tidak baik, yang namanya judi kan tidak elok, yang namanya zina kan tidak bagus, minuman mabukan jelas tidak beres, narkoba jelas berbahaya. Tapi gimana cara merubahnya? Nabi belum diberi ilmu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang jahiliyah dulu, saya nak nanya, menurut antum Abu Bakar pintar nggak? Pintar ya? Abu Jahal? Nggak pintar? Ya Syekh, kalau diukur IQ lebih tinggi dari IQ antum. Antum suka berdagang? Belum. Ngapain sukanya? Berjalan? Minum makan angin? Abu Jahal sampai dagangannya ke Romawi. Itu bisa orang-orang tidak pintar. Hebat nggak dia? Hebat nggak? Hubungan dagangnya kalau sempat Dasman punya dagangan ekspor impor, nggak usah dulu ke Amerika, ke Malaysia aja antum sudah banyak bawa proposal ke saya tuh. Iya kan? Woi. Atau kalau antum nak berdagang, kalau buat seminar motivasi untuk jadi pedagang sukses, pasti ngundang ya Ustaz Dasman lah. Antum tak mau ngaku saya kaya nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka Abu Jahal hebat apa enggak? Hebat. Abu Sufyan mantap. Mereka sudah menjalin hubungan internasional. Ya tak? Cuman mereka jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Tidak berilmu, mantap antum. Tidak berilmu. Maka zaman dulu orang jahiliyah itu bukan orang tidak berpikir, bukan dia tidak punya strategi, cuman mereka jahil. Kenapa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Oleh sebab itu mereka rapuh. Nampak oleh siapa yang bawa berhala pertama ke Makkah? Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Kenapa dia bawa berhala? Karena perjalanan dinasnya, SPPD ke perjalanan dagang, ekspedisinya ke Romawi, ke Syam, perjalanannya sebulan tuh. Dalam menempuh perjalanan, dilihatnya gereja di sana,
Gereja tentu ada, ada patungnya. Yang namanya budaya Romawi, budaya patung. Antum tidak pernah nih? Antum tidak nengok-nengok TV nampaknya. Koran pun tidak dibaca. Yang namanya budaya Romawi, budaya patung. Tentu di gereja banyak. Tidak pernah masuk gereja? Tidak pernah? Alhamdulillah. Kan nampak tuh, dan tidak pun masuk, kita nampak dari luar sudah nampak gambar semua kan. Akhirnya dia pun bertanya, ini untuk apa? Ini patung Bunda Maria. Gimana? Dia wanita salihah. Kalau bagi orang sana itu bukan wanita salihah, anak, istri, istri suami ya istri Tuhan kan, Tuhan ibu, Tuhan bapak. Antum dikira taib. Nah, akhirnya mereka pun bawa patung pulang. Ketika bawa patung pulang, dia pakai dengan ilmu atau dengan perasaan? Pemikiran kan? Kan yang ditanya tadi apa alasan alasan filosofisnya apa? Alasan logis kan itu sekarang. Kalau tonton di akademisi, pasti yang dikemukakan alasan logis, alasan filosofis, dan standar akademis, iya kan? Itu. Apa alasannya? Ini kan orang saleh. Akhirnya mulailah Arab mengenal patung. Sebab yang bawa orang kaya dan pemurah. Itulah. Ini kalau banyak kuasai pun ekonomi tapi tidak bertauhid, hancur juga umat ini. Kuasai pun politik tapi tidak bertauhid, hancur juga umat ini. Jelas ya? Antum kalau sempat jadi presiden tapi tidak bertauhid, antum akan menghidupkan budaya-budaya, iya, budaya-budaya syirik. Jelas? Nah, Masyaallah kiram dan hati Allah. Antum udah mulai loyo nampaknya. Wah, baru udah asik-asik mulai, itu udah mulai loyo. Cuman nih. Jelas kan? Jadi akhirnya Makkah menjadi pusat patung dunia pula. Gara-gara ilmu atau pikiran? Pikiran yang rapuh tadi. Makanya siapa yang beragama berdasarkan pikiran dan perasaan tidak kokoh, rapuh. Apapun yang dibisikkan kepadanya, masuk pikirannya dia terima. Tapi kalau orang yang dengan dasar ilmu tidak. Kalau hanya sekedar pemikiran, mohon maaf, saya juga punya pikiran. Tapi ini ilmu. Makanya kaum muslimin dan muslimat banyak dalam contoh kasus, banyak contoh kasus orang munafik di Madinah beriman pada Nabi. Orang munafik beriman pada Nabi. Beriman. Ya Allah ya Rabbi, masa orang munafik beriman? Dzalika bi'annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Itu ayat sering antum baca kok lupa. Mereka awalnya beriman, habis itu kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Apa sebab mereka ragu? Tidak menerima ilmu. Masuk kanan, keluar kiri. Makanya di saat menurut pikiran mereka di perang Uhud, 3.000 lawan 1.000, umat Islam pasti kalah. Mereka pun menarik diri dari pasukan di tengah jalan. Rupanya salah pikir dan salah kira. Ternyata Nabi dan para sahabat masih tidak semangat lagi nampaknya. Di perang Uhud Nabi mati. Tidak, harapan mereka Nabi 3.000 lawan 1.000. Coba di sini 30, di sini 10. Ayo. Dalam pikiran mereka, bayangan mereka, perasaan mereka, habis Nabi dengan persenjataan itu. Allah. Tapi ternyata mereka salah kira. Nah,
Makanya setelah perang Uhud di Jumat pertama Abdullah bin Ubay nak ambil posisi lagi di sini untuk mengembalikan, mengiklankan kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila itu dia sebelum Nabi naik mimbar, ini Rasulullah SAW, kita harus dukung, harus kita dan sebagainya. Mantap kan bunyinya kan? Tapi orang dah paham, ditarik sarungnya, duduk mas, kami dah tahu. Jangan belagu lagi. Makanya kalau orang yang suka dusta disebut belagu. Makanya cinta Nabi dengan lagu-lagu banyak. Nah, kalau mencintai Nabi hanya dengan lagu banyak dustanya. Makanya kalau ada orang pendusta, sudah mulai dia bercerita, pasti orang bilang jangan dengarkan itu, suka berlagu tuh katanya. Suka belagu. Kenapa? Lagu itu suka? Ya saya suka berdusta. Kan dia bilang dalam lagunya, hanya engkau di hatiku. Ini mandang ke situ. Iya kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi orang jahiliyah itu bukan tidak berpikir, bukan tidak berperasaan. Justru karena perasaan itulah mereka tersesatkan. Rasa-rasanya ini bagus, mereka ikuti, buat pula aturan baru. Kira-kira dipikirkannya, menurut pikirannya ini elok, lalu mereka putuskan pula sebagai suatu keputusan. Nah, siapa yang dasar daripada agamanya hanya berdasarkan pikiran, berdasarkan perasaan, pasti tidak kokoh. Apa sebab? Karena pikiran itu dasar utamanya meragukan. Dasar utamanya meragukan. Ya kan? Iya enggak? Kan ada, antum pernah belajar filsafat enggak? Pernah? Coba kaidah umum filsafat. Enggak lulus nampaknya. Bahwa filsafat dimulai dengan ragu, betul kan? Harus meragukan segala sesuatu. Sah? Jangan yakini sebelum diteliti. Tidak boleh secara a priori meyakini sesuatu sebelum diteliti. Nah, ini untuk langkah 1-2. Paham langkah 1-2? Apa? Hah? Masih bisa ditengok, masih bisa diraba, atau masih bisa diserupakan, analogikan. Berarti sudah 2 langkah kan? Antum belum tamat nampaknya belajarnya. Sesuatu itu kan ada 3 dimensi. Nampak, ya kan? Yang kedua, melihat sesuatu yang mirip. Ini berlaku analogi, kias. Yang ketiga, tidak nampak, tidak bisa dikiaskan. Tidak ada padanannya. Bisa diteliti? Bisa diteliti? Tidak bisa. Akhirnya mereka menggunakan pikiran. Yang pikiran cenderung ragu. Ragu itulah yang membuat dia rapuh. Dilihat Dasman cerdas, ini mantap nih. Ya kan, dokter dari Muarajalai, masa tidak tahu tuh kampung saya. Nah, dokter dari Muarajalai. Nah, ini hebat nih. Tiba-tiba datang pula dokter lain yang lebih ganteng, lebih, masya Allah, lebih berretorika, lebih mantap. Oh, berubah lagi ikut. Nah, tinggal dokter Desmond, pindah ke dokter Desmond. Misalnya. Ikat lagi dokter yang lebih hebat dari itu. Kenapa? Karena tidak kokoh, hanya berdasarkan pikiran. Demikian juga orang yang mengira bahwa pendapat yang dikemukakan oleh seorang imam, ulama misalnya, itu kan pendapat dia. Kenapa? Dia biasa menggunakan pendapat dalam beragama. Akhirnya dia tidak mau mengikuti. Walaupun yang dibacakan perkataan Allah, perkataan Nabi tanpa tafsir, tanpa ta'wil. Itu kan pemahaman Anda. Kan itu ya? Dikiranya itu pemahaman. Kita tunjukkan. Misalnya, kita tunjukkan. Apa contoh yang bagus?
yang bikin antum tidak tersinggung. Kayaknya payah juga nyarinya ya. Yang bikin akun tersungging aja lah misalnya. Apa contohnya Ustaz? Hah? Bikin contoh yang bikin tak tersinggung orang. Sekarang saya sampaikan riwayat bahwa Nabi SAW, tapi janji tidak tersinggung kan? Janji ya? Iya, saya tidak maksa antum, cuman saya minta contoh di antum, tidak mau antum kasih tahu. Cuma saya yang buat, dan itu yang teringat oleh saya sekarang. Misal, ya, Nabi SAW, Anda yang agak ringan lah, tidak jadi yang berat tadi. Yang tadi berat itu, kau takkan sanggup. Hah? Tak sanggup antum mendengarnya nanti. Contoh yang tadi aja lah, bahwa saya menyampaikan bahwa Nabi tak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Saya hanya sampaikan itu, jelas. Lalu dikira itu pendapat saya, kan jelas riwayatnya. Hadis Aisyah, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qat. Rasulullah tak pernah menyentuh tangannya tangan wanita yang tidak halal baginya. Lalu dikira itu kan pemahaman Ustaz. Saya juga punya Ustaz yang pemahamannya beda dengan Ustaz. Jadi dikira karena biasa dengan perasaan dan pemikiran, akhirnya dia menolak riwayat ini. Jelas? Nah, sedangkan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi ilmu yang dimaksud bukan ilmu level 1, level 2, tapi ada ilmu level 3. Oleh sebab itu beda pendekatannya, karena ilmu yang berdasarkan pemikiran hanya sampai pada batas tertinggi adalah analogi. Batas tertingginya hanya analogi. Itu ilmu manusia. Sedangkan di agama ini ada ilmu yang dimensinya lebih tinggi daripada ilmu filsafat itu, yaitu ilmu wahyu. Ilmu wahyu. Oleh sebab itu pendekatan pemikiran ragu dulu sampai diteliti. Kalau pendekatan ilmu wahyu wajib yakin supaya dapat ilmu. Kalau tidak, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Alkitab yang tak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan seterusnya. Jelas? Oleh sebab itulah metode belajarnya sahabat kepada Nabi SAW, tolong dicatat, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar dulu iman sebelum belajar Al-Quran. Jadi disuruh dulu pelajari bahwa apapun yang turun dalam Al-Quran wajib beriman. Sebab apa? Sebab Al-Quran akan datang nanti, tidak semuanya mesti sesuai alur pikiran, apalagi pikiran yang terpengaruh oleh jahiliyah. Kan Al-Quran turun di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah. Tadi apa definisi jahiliyah? Orang bodoh-bodoh. Hah? Lupa lagi, itu masih diulang dari awal tadi. Jahiliyah itu karena bodoh atau karena tidak berilmu? Tidak berilmu. Makanya orang cerdas bisa tidak berilmu? Orang cerdas bisa tidak berilmu? Bisa. Ayah antum di mana sekolahnya? Tidak sekolah?
Sekolah apa? Ekonomi, iya kan? Atau ilmu hadis? Hah? Apa? Geografi. Iya kan? Geografi baru dimensi berapa tuh? Masih berlaku analogi, iya kan? Nah, tapi kalau sudah masuk dimensi wahyu, ayah antum kayaknya harus angkat tangan ya. Maka ajak dia ngaji ke sini. Mana rumah? Nanti kita jemput dia. Kaum muslim dan muslimat. Bilang sama itu, ada ilmu lebih tinggi dari geografi ya. Apa itu? Ilmu wahyu. Nah, kalau ilmu geografi mau ngaji antum ragukan dulu. Apa sebab? Karena bisa diukur, bisa dilihat, bisa dilaporkan, bisa diobservasi, ya kan? Bisa diinvestigasi. Tapi kalau antum sudah bercerita tentang Allah, kalau Allah bilang Allah di langit misalnya, bisa antum teliti ke langit? Enggak kan? Taib. Bisa antum analogikan dengan yang di bumi? Enggak boleh juga. Nah, disinilah mulai terjadi penyimpangan pemikiran dalam beragama. Di saat orang menjadikan berita langit diukur dengan dimensi bumi. Di saat mengenal yang bukan alam dengan ukuran alam, makanya rapuh. Karena dimulai dengan ragu, ujungnya bimbang. Jadi penelitian awalnya ragu, ujungnya bimbang. Apa sebab? Nak pergi meneliti ke langit, tidak ada biayanya, tidak ada alat transportasinya, tidak bikin SPPD, APBN pun tidak cukup untuk satu perjalanan. Jelas? Jelas, Ustaz? Bicara tentang malaikat misalnya, ada yang bertanya ke Ustaz, yang mewafatkan orang itu kan malaikat maut, betul? Ini kisah nyata ini. Ternyata nanya ke saya, awak terperanjat juga dengar awal-awalnya kan? Awak malas menggunakan logika mentah itu tidak mau kita. Tapi karena dia bertanya dengan logika, ya saya jawab juga dengan logika. Alhamdulillah lumayan logika saya masih jalan loh. Nah, ya itu kalau nak ukur EQ saya silakan aja, tidak ada masalah. Kalaupun saya tidak akan masalah. Maklum saya dah tua, itu masih muda kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di jam 8 pagi tadi ada orang meninggal di Siak. Untung tidak dibilangnya di Los Angeles, di Siak gitu. Di jam yang sama, menit yang sama, detik yang sama, orang meninggal di Pekanbaru. Gimana tuh Ustaz katanya? Ada yang bisa jawab? Tolong jawab. Antum kalau kan ini kan pemikiran dia nih kan, kalau dia tetap pakai pikiran dan pendekatan pemikiran masalah ini, dia tidak yakin nanti itu. Jelas? Ya, karena cara berpikirnya keliru. Dia membayangkan malaikat mau naik travel. Itu masalahnya. Karena dia ngukur malaikat dengan manusia, iya kan? Pasti ke sana perginya. Coba kalau diukur malaikat dengan malaikat, pasti klop. Cuman dia tidak pernah jumpa malaikat. Itu masalahnya. Nak wawancara langsung dengan malaikat tidak kelas. Kan tidak ada yang bisa wawancara langsung dengan malaikat. Maka saya jawab, mohon maaf nak ya, dia mahasiswi kan, Ustaz tidak pernah jumpa malaikat maut. Nantilah kalau udah ketemu nanti saya tanyakan. Iya kan? Kan yang namanya penelitian yang berkaitan dengan kepribadian, kita harus, kalau bukan library research, ya pustaka tulisan yang dia tinggalkan atau wawancara langsung, iya kan? Iya kan? Harus kita ada komprehensi dengan dia. Nah, tulisan tentang malaikat banyak, jelas. Tapi wawancara langsung dengan malaikat maut belum ada.
Besoklah kalau Ustaz dah jumpa, Ustaz nak nanya nanti. Cuman di mana kita nak jumpa lagi? Sebab yang sudah jumpa malaikat maut tak balik lagi sebenarnya. Kan itu ya kan? Kan tak balik lagi. Kalau padahal Ustaz sampai sekarang belum siap untuk jumpa malaikat maut. Ya, kalau antum nanti bertemu malaikat maut, tolong bilang Ustaz Asman belum siap. Nah, ya tapi siap tak siap kita kan tahu jadwalnya. Ya semoga dalam husnul khatimah. Yang kedua sayang sebilang. Yang kedua, malaikat itu yang kedua, kita ini kan disuruh mengimani, bukan memikirkan pekerjaan orang. Kita sekarang sering ribut-ribut di negara ini. Sebab apa? Jemaah Abina ikut mikirkan pekerjaan Pak Presiden. Makanya pekerjaan rumahnya tinggal. Karena yang dipikirnya pekerjaan Presiden. Awak kelasnya kelas mahasiswa yang sering pula gagal mikirkan pekerjaan Presiden. Tentu tidak masuk. Jelas ya? Antum baru tahu enaknya di Presiden, coba jadi 2024 nanti. Mau? Saya tidak dukung. Saya tidak dukung antum jadi Presiden. Kasihan sama antum. Ya mikirkan pekerjaan rumah aja, tidak terpikir sama kita, apalagi mikirkan pekerjaan Presiden. Oleh sebab itu, tolong jangan biasa mikirkan pekerjaan yang bukan pekerjaan kita. Sebab rumah yang sering terbengkalai rumah tukang sebenarnya. Tahu tukang buat rumah dulu di kampung tuh jarang selesai rumahnya. Apa sebab? Yang dikerjakannya rumah orang terus. Ya, hujan hari bocor rumahnya, tapi datang telepon, Pak Ustadz, rumah saya bocor, tolong perbaiki ya. Rumah orang itu perbaikinya dulu. Jadi kalau terlalu sering mikirkan pekerjaan orang, pekerjaan kita terbengkalai. Yang ketiga sebilang, malaikat itu yang saya tahu besar. Besar. Ada yang sayapnya sampai 600. Saya tanya lagi, kamu pernah naik pesawat jumbo dari sini ke Jakarta? Rupanya belum pernah pula nih. Ya payah juga. Analoginya kan. Itu pernah? Belum juga. Yang kecepatannya hanya lebih kurang 1.300 km per jam. Sudah pernah? Belum ya? Cobalah. Kalau antum tidak berani, saya temani. Bayarkan ongkos saya sekali. Iya kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu berapa sayapnya? Berapa sayapnya? 2, sudah sekencang itu. Apalagi kalau sayapnya, ini kalau berlaku analogi nih ya. Ya kenyataannya memang dalam waktu sekejap malaikat datang. Jelas kan? Kalau kita enggak, banyak orang tenggelam tsunami di Aceh sana, masih rapat di Jakarta. Orang luar negeri datang bantuannya, kita masih rapat anggaran. Allah musta'an. Habis debat dulu. Kaum muslimin muslimat. Jelas? Jadi kalau sebesar itu, Siak dengan Jakarta, dengan Pekanbaru jauh? Jauh? Woi, kan Nabi pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dari ufuk timur sampai ke ufuk barat. Baginya Siak jauh? Dari sini jauh enggak? Enggak, alhamdulillah. Mungkin enggak dia mewafatkan orang di Pekanbaru dengan waktu yang sama? Mungkin apa tidak? Mungkin. Apalagi yang keempat, kita nggak tahu teknis kerjanya seperti apa. Mungkin dia pakai remote, kayak si Rara pakai remote hujan kan? Iya, cuman mematikan tak pandai dia. Harusnya dimatikan remote-nya, tapi tak pandai, akhirnya hujannya merendam sirkuit. Allah musta'an. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini malaikat kerjanya seperti apa? Lalu akhirnya terpaksa juga supaya analogi. Ini meja Ustadz ini kalau diletakkan semut berapa muatnya?
Nah, yang orang pertanian coba berapa semut muat di space sebesar ini? Hah? Muat 1 juta? Muat 1 juta? Muat. Taib. Kalau saya nak mematikan 100 ekor serentak bisa? Bisa? Kan tinggal tindis. Nah, ya kan? Jadi bagi malaikat ukuran Pekanbaru siap dekat, tapi bagi kita jauh. Nah, semut ke saya jauh apa dekat? Jauh, perlu musafir. Jamak qasar solatnya tuh. Tapi saya ke semut dekat enggak? Dekat. Kenapa? Saya besar, dia kecil. Jelas? Ini juga kalau mau juga pakai ilmu filsafat dan pendekatan ini, Allah kan dekat sama kita, ya. Dia di atas langit 7 lagi, di atas arsy. Baginya kita ini kecil-kecil kan. Kalau kita tadilah tidak ada akses ke atas, tidak ada akses ke atas sampai mati dulu. Jadi izinnya naik setelah mati. Makanya tolong minta ke Allah SWT, khusus ini saja ya Allah, katanya. Ya, buat permohonan khusus setelah mati saya naik ke atas supaya saya bisa memberitahukan kepada yang di bumi ini bahwa engkau memang di atas. Mana tahu lobby antum bisa diterima kan? Nah, tapi yang jelas Allah sudah putuskan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, siapa yang mati tak balik lagi kecuali dengan izinnya. Sah? Mana tahu antum dapat izin nanti. Nah, biar kami nyaman pula di sini. Tapi Allah sudah katakan, andainya gunung-gunung berbicara, kemudian orang mati kembali berbicara pada mereka tak akan beriman juga. Sebelum menetapkan manhajnya, beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Kami beriman dulu, belajar beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Thumma ta'allamna Al-Quran fazdadna bihi imana. Lalu kami belajar Al-Quran dan akhirnya bertambah iman kami. Oleh sebab itu, maka orang-orang itu, sahabat itu, semua anggota masyarakatnya selamat dari menyimpang. Apa sebab? Karena yang mereka lakukan beriman pada apa yang diberitakan, bukan pada yang dipikirkan. Ingat tuh ya, ingat tuh, beriman pada apa yang diberitakan, bukan pada yang dipikirkan. Kalau Allah beritakan dia di atas, lalu pikiran antum mengatakan tidak mungkin di atas, maka buang pikiran antum itu, imani seperti yang diberitakan. Jelas? Ini tidak, antum pikir pula kalau di atas mesti bertempat, butuh pada yang di bawah. Antum lihat sendiri langit aja di atas tidak butuh pada yang di bawah. Masa Allah yang di atas butuh pada yang di bawah? Matahari di atas kita tidak butuh pada kita? Tidak juga. Lalu diikuti ayat-ayat mutasyabihat. Dimanapun kamu berada, Allah ada di situ. Berarti Allah ada di mana-mana. Ini mohon maaf ya, katanya belajar nahwu sorobnya, belajar bahasa Arab. Antum pergi pas matahari terbit, matahari setengah hari nanti, naik pesawat dari sini, kemana aja lah pergi antum. Matahari tetap bersama kita enggak? Tetap bersama kita? Tetap. Taib. Yang bersama antum tuh cahayanya atau mataharinya? Antum gendong mataharinya? Hah? Enggak? Ya saya tahu enggak panas matahari? Tanya mas ini, berapa matahari, berapa panasnya? Tapi ayahnya ahli geografi kan, bumi cuma masuk ilmu matahari enggak ya? Tanya sama ayah nanti berapa panasnya. Kabar-kabarnya saya enggak tahu betul, kan perkiraan juga kan ya, perkiraan orang lebih kurang 60.000 derajat Celcius. Hawa di Pekanbaru berapa sekarang? Hah? Ini 35. Ah, begitu banyak kipas panas juga tuh. Tambah lagi Ustaz lama pula ceramahnya. Tambah terasa panasnya. Hai kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi pendekatan imanlah
yang membuat kita ilmunya kokoh, bukan pendekatan pikiran dan perasaan yang justru membuat kita rapuh. Karena apa? Pikiran selalu meragukan, perasaan selalu meragukan. Betul kan? Mau bukti terakhir nih, mau nikah enggak sekarang? Kenapa? Pikirnya ragu. Karena yang terpikir olehnya payah, gitu kan? Itulah masalahnya. Sama dengan orang ketika Allah memberitakan tentang dirinya, misalnya tadi Allah di atas aras, terpikir olehnya payah, terpikir olehnya nanti serupa dengan makhluk, iya kan? Sebab setiap yang di atas membutuhkan yang di bawah. Hukum apa ini? Hukum alam. Allah alam apa bukan? Allah alam apa bukan? Ya bukan alam. Masa antum tempatkan Allah di alam? Jelas? Makanya keliru cara berpikirnya. Oleh sebab itu dimensinya beda tadi kan? Oleh sebab itu tidak berlaku langkah 1, langkah 2, tapi kita sudah masuk ke langkah 3, yaitu melalui berita yang pasti benar. Sederhana saja, tapi bisa memisah jalan, satu ke surga, satu ke neraka. Mohon maaf ya, Abu Jahal tidak mau beriman kecuali yang sesuai pikirannya. Nabi turun Isra Mi'raj, lalu dia pikirkan tidak mungkin. Apa sebab? Ilmu analoginya jalan. Apa sebab? Kami sudah sering ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, sebulan, waang semalam, mana bisa tembok? Jelas? Nah, tetapi dibawanya Abu Bakar berpikir cara yang sama. Abu Bakar kalau secara yang sama jadi Abu Jahal juga dia. Abu Bakar mengatakan, siapa yang mengatakan? Itu Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang bilang, yang lebih dari itu saya yakini. Apalagi yang itu kecil itu. Iya, dia kabarkan Allah di atas arsy, saya percaya. Kamu aja yang tidak mau. Apa sebab? Kamu berpikir, kamu mendekatinya dengan pemikiran. Kalau saya mendekatinya dengan iman, tentu bedalah hasilnya. Beda hasilnya. Akhirnya jadilah Abu Jahal mengingkari Isra dan Mi'raj. Apa hukum mengingkari Isra Mi'raj? Apa hukumnya mengingkari Isra Mi'raj? Subhanallah, kafir katanya. Dia bilang tuh, saya enggak. Iya. Kalau maknanya dia mengingkari Al-Quran yang mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram, kafir dia. Jelas? Nah. Tapi kalau dia kena subuhat misalnya, bukan karena ada itu kan, bukan menolak ayat, tapi subuhatnya yang pergi hanya ruh Nabi saja misalnya kan banyak subuhatnya di sini. Kalau itu tidak kita kafirkan. Jelas? Tapi kalau dia ingkari kejadian itu dan ayat dah jelas, hadisnya mutawatir dalam masalah ini, lalu dia ingkari, ya keluar Islam. Jelas? Akhirnya Abu Jahal selamat dengan pikirannya. Betul? Tidak kualat dengan pikirannya. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, kenapa sahabat selamat? Karena mereka membenarkan berita, mengikuti perintah. Generasi setelahnya ada yang selamat, ada yang tidak. Yang ikut metode sahabat selamat. Ada berita dia benarkan, ada perintah dia kerjakan, ada larangan dia jauhi. Ada yang tidak, yaitu mengikuti metode berpikir. Kalau sesuai pikiran dia yakini, kalau tak sesuai dia tolak. Perintah juga seperti itu, sesuai dengan pikiran dia laksanakan, tidak sesuai dia paling-palingkan, ya paling dipreteli, dipelintir. Yang sejelas itu disuruh, akhirnya jadi tak bagus dikerjakan. Yang sejelas itu dilarang, justru dianjurkan. Akhirnya terjadi pendekatannya pikiran dan perasaan.
sedangkan mereka pendekatan iman. Makanya berita yang datang mereka benarkan, perintah yang datang mereka kerjakan sesuai kemampuan, dan larangan mereka tinggalkan, maka selamat. Dah jelas? Dah sampai? Kalau belum saya tambah lagi, saya banyak yang harus kita. Jadi ilmu itu apa ada jenisnya, ilmu yang wajib, fardu ain, fardu kifayah, kemudian bagaimana fadilat menuntut ilmu, bagaimana fadilat menyebarkan ilmu, kemudian apa saja yang merusak proses menuntut ilmu, seperti tidak ikhlas, suka membanggakan diri, suka mengelompok, kalau tidak sekelompok kita berarti sesat, akan merusak ini. Walau kadang-kadang tidak hizbiyah namanya ini, kalau tidak ngaji sama saya berarti antum tidak ahlus sunnah, kan keliru. Yang menentukan itu bukan kelompok, tapi adalah apa yang dikaji. Ini kan banyak terjadi kaum muslimin dan muslimat yang merusak ilmu. Kemudian tarafu sudah mulai meninggi, baik kepada orang awam maupun kepada ulama yang lain. Ya, siapalah dia dan sebagainya. Akhirnya merendahkan orang. Ini diantara banyak merusak ilmu kita. Sehingga tidak mau lagi belajar. Apa sebab? Dalam belajar sudah sebenarnya itu S1-nya ke S3-nya kan? Tidak. Kaum muslimin dan muslimat, saya melihat banyak profesor doktor di Majelis Masjid Nabawi itu masih belajar sama mantan muridnya. Dia yang dulu bimbing skripsinya, tapi karena dia jadi syekh besar, profesor duduk di majelisnya. Awak bau nak belajar S1, duduk di samping profesor. Also profesor lebat dan maksudnya kan satu level dengan profesor coba belajarnya. Tapi begitulah mereka menghargai ilmu, sehingga tidak bangga dengan gelar, tak selesai dengan strata, tapi selamanya berada di majelis ilmu. Kalau sudah begini kaum muslimin muslimat, tidak ada lagi batas-batas usia, tidak ada lagi batas-batas strata. Yang namanya majelis ilmu selalu membuat kita senang dan selalu membuat kita tenang. Wallahu ta'ala alam. Cukuplah gitu dulu ya, kan sudah nampak gambarnya sudah, bahwa ilmu yang benar kokoh orangnya, sedangkan ilmu yang dibangun di atas pikiran dan perasaan rapuh, dan karena dia berdasarkan pada ragu. Coba lihat, pada dasarnya semuanya meragukan. Datang berita diragukan, lalu diteliti. Itu seperti kata beliau tadi, pendekatannya pendekatan pemikiran. Padahal Nabi mengajarkan kita pendekatan iman. Makanya Iqra ayat pertama turun kan Iqra, bukan untuk berpikir, enggak. Oh, tapi kan disuruh pikir, betul. Siapa yang pulang enggak? Maka saya jawab. Setiap orang berilmu pasti berpikir. Setiap orang berilmu pasti berpikir. Enggak berpikir saya, menghafal Al-Fatihah berpikir enggak? Berpikir kita. Apalagi ya kan berpikir kita. Tapi orang berpikir belum tentu berilmu. Oleh sebab itu, mana yang tinggi pikiran pada ilmu? Ilmu. Oleh sebab itu, kalau tuan-tuan misalnya menyusun kurikulum sebuah lembaga pendidikan, ini yang harus diinikan, kedepankan, menjadikan ilmu atau menjadikan pemikir. Sebab mana yang lebih mahal, ulama daripada pemikir? Mana yang lebih mahal? Bukan gajinya Ustaz, nilainya. Kalau gaji sekarang pemikir lebih ditinggikan. Itu ya jelas, kalau gaji sekarang memang pemikir lebih tinggi gajinya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin semua, kita tutup sampai di sini ya. Tidak ada pertanyaan ya. Kan dah jelas katanya tadi. Antum udah bilang dah jelas. Iya kan? Dah. Jadi dekat ilmu itu dengan keyakinan. Ya, dengan keimanan. Bukan dengan dasar pemikiran. Karena kalau antum sudah beriman pasti berpikir. Tapi kalau berpikir belum tentu beriman. Tak boleh dipikir. Allah Ta'ala yang mengatakan, masa antum pikir lagi? Kalau sempat, tadi kan mau nikah tadi kan, datang turun Al-Quran misalnya, antum menikah sekarang, ragu juga? Ragu juga? Saya ulang. Andainya antum di zaman Nabi sekarang, lalu turun ayat menyuruh siapa namanya? Dimas saat ini harus menikah, antum ragu? Kalau ragu belum beriman tuh saya. Karena orang ragu tak akan beriman. Kalau perintah sami'na wa ata'na. Makanya pendekatan kita baca Quran dengan iman, bukan pemikiran.
Kalau pemikiran jadi orientalis antum, jadi liberal nanti, jadi sekuler. Tapi dengan iman. Semoga Allah SWT kembalikan manhaj ini sehingga hasilnya terlihat kini. Yang kukuh dan kokoh adalah yang mendekati Al-Quran dan hadis dengan iman, sehingga mereka mendapatkannya seperti seorang ibu dapat bayi yang baru lahir, ya kan? Si ayah menjadi bangga jadi ayah. Apa sebab ini nikmat karunia? Tapi sebagian tidak baca, tapi tidak bertambah semangat mengamalkan. Tidak ada semangat mengamalkan. Apa sebab? Sebab dia menghadapinya dengan pemikiran, bukan dengan keimanan. Itu aja bedanya. Jalan kita memang beda. Jalan kita memang beda. Kalau nak sama, ya alhamdulillah masih banyak masih banyak gerbong-gerbong yang kosong untuk sama-sama kita mengikuti para sahabat yang mendekati Al-Quran dan hadis dengan iman, bukan dengan mendahulukan pemikiran. Jelas? Kalau jelas kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.